paper kita adalah data-data yang relevan dengan RC yang kita punya, gitu ya. Kita mulai. Apalagi? Paling itu aja sih Pak yang bingung Screening data ini ya. Nah, di screening data juga kalian bisa menampilkan beberapa poin. Nanti saya tunjukkan salah satu artikel SLR yang cukup bagus. Nanti kalian bisa adopsi juga. Dan kalian boleh ya meng-ATM atau meniru gitu ya struktur dari SLR yang sudah publish di jurnal internasional. Nah, kalau metode tadi masalahnya itu ya. Introduction saya kira nggak ada masalah. Ya. Kan di situ ada keunggulan solusi Pak. Itu keunggulan solusi yang umum atau yang kita tawarkan? Yang mana? Yang solusi dari masalah. Ini. Ya itu solusi umum atau solusi orang lain terhadap masalah tersebut. Bukan kita. Bukan. Kan kita belum di SLR kita itu tidak boleh mengajukan satu hipotesis solusi. Ya, karena kan kita tuh lagi cari masalah yang akan kita buat penelitian empirisnya nanti. Iya. Gitu. Jadi solusi ini makanya saya bilang di setiap poin paragraf ini harus ada kutipan. Kenapa? Karena ini diambil dari penelitian-penelitian orang lain gitu. Jadi solusinya pun harus solusi yang pernah orang lain buat, bukan solusi yang kita ajukan. Nanti itu mah pas di penelitian empiris. Jadi nanti dari sini ketahuan, oh masalah-masalahnya tuh ini, solusi orang lain ini. Nah, nanti di proposal kalian, kalau solusi saya mah ini. Jadi di penelitian empiris nanti teman-teman akan dapat ide yang belum pernah orang lain pecahkan gitu, dari permasalahan-permasalahan yang sama gitu ya. Ada lagi dari dua bab pertama kita. Oh ya Pak, sama buat yang di metode tadi kan itu kan perlu rujukan atau nggak? Perlu dong, kan Prisma menurut siapa, terus SLR menurut siapa gitu kan, definisinya, kemudian alurnya, kemudian kata siapa harus dianalisis gitu ya. Terus kenapa kalian memilih pakai POP atau memilih pakai memilih data-data dari digital library yang gede-gede gitu kan? Nah itu suka ada alasannya. Tapi ke sedasar juga ya? Ya harus ada kutipan juga gitu ya. Ada lagi? Dua bab pertama. Hari ini kita akan rampungkan semua bab dan apa saja yang ada di SLR. Minggu depan teman-teman harus sudah bisa submit. Ya, dan minggu depannya lagi ya kita udah masuk ke proposal skripsi. Proposal skripsi itu ternyata sangat bermanfaat ketika angkatan kakak kelas kalian sekarang. Jadi kakak tingkat kalian itu kan 2 semester dia sibuk di luar, nggak sempat bikin proposal atau apalagi bikin SLR gitu ya. Akhirnya mereka daftarnya pakai proposal, Matlib, dan besok pada mau sempro. Oh yang sekarang. Besok. Itu ceritanya. Jadi lucu juga ya, berarti ya alhamdulillah gitu bermanfaat ya. Kalau nggak kayak gitu, nggak akan ada yang daftar atau proposalnya asal-asalan gitu ya. Nah, itu yang nggak diatur. Jadi ya nggak apa-apa lah. Ini kan semester kalian ada di kelas ini ya, yang terakhir gitu ya. Maksimalkan meskipun migran tiap hari, sama saya juga. Tapi ya kita harus tetap melaksanakan tugas kita ya. Ada lagi? Bapak mau nanya. Ya. Minggu depannya tuh hari Senin. Minggu depan Ada Kamis lagi. Minggu depan itu kan Sabtu ya. Ya berarti Kamis deh Sabtu. Nah, tapi nanti setelah UTS ini kemungkinan responsnya akan
residensi akan offline gitu ya. Jadi nanti PJ tolong siapkan 2 hari untuk natrid dalam 1 minggu gitu ya. Mungkin kita akan pertemuan offline karena saya harus karena di setelah UTS itu harus ada kuis dulu sebelum ke simulasi proposal. Jadi di pertengahan mid semester yang terakhir itu akan ada kuis dulu terkait dengan teori-teori materi-materi penelitian. Habis itu kalian baru boleh simulasi sampel. Ya itu mah nanti, jangan dipikirin sekarang ya. Sekarang mah SRM dulu. Pikirannya sekarang apa? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Nah, sebelum nanti siapa tadi kan Firzi dan Muhammad Rehan presentasi, nanti silakan yang mau jadi volunteer di sesi kedua ya. Saya mau menjelaskan terkait dengan introduction. Ada yang bertanya nggak, Pak, kenapa di SLR itu nggak ada kajian pustaka? Kan kemarin kalian ngerjainnya introduction kan ya, atau pendahuluan. Kemudian bab kedua langsung ke metode. Nah sekarang bab ketiga langsung hasil dan pembahasan. Padahal di penelitian biasa setelah sebelum metodologi biasanya kajian pustaka ya namanya juga kita lagi bikin paper kajian pustaka. Ini tuh kajian pustaka kamu yang nanti akan jadi bab 2 kalian gitu. Jadi pas nanti sempro pas bikin proposal kalian tuh udah hatam 1 bab. Jadi bab 2-nya tuh udah kalian godok di SLR ini gitu. Nanti di bab 2 akan ada namanya state of the art, SOTA. Nah itu yang paling sering banyak ditanyakan oleh penguji di dalam sidang gitu. State of the art kamu apa? Bla 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 bla. Kebanyakan mereka cuman melampirkan dari 5 artikel yang saya baca gitu, bla 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 bla, belum pernah ada di dunia ini yang membuat produk ini tuh. Dia ngeklaimnya tuh dari 5 artikel gitu. Kan kalau Salman nanti pede ya, dari 60 artikel yang saya review, state of the art namanya. State of the art, SOTA. Nah nanti kalian akan mempelajari SOTA ya. Search aja nanti ini yang akan menjadi jantung dari proposal. Gitu. Bener gak sih ide kalian itu original gitu ya? Bener gak sih ide kalian itu ada manfaatnya? Jangan-jangan cuman niru skripsi angkatan 18 gitu ya. Mentang-mentang saya mentang-mentang saya belum masuk gitu ya di angkatan 18. Jadi kalian duplikat dari skripsi gitu ya, angkatan 18. Nah itu kelihatan nanti di SOTA-nya. Sekarang kita akan masuk ke bab 3 dari studi literatur review. Ada apa saja di bab 3 itu? Kira-kira yang pernah baca SLR, harusnya semuanya udah baca ya. Isi result dan discussion itu ada apa aja teman-teman? Coba dibuka lagi file SLR yang pernah kalian resume. Tiga result and discussion setelah metode aja. Ada yang mengkhususkan dia jadi bab 3, ada yang bab banyak gitu ya. Tapi pokoknya setelah bab metode. Sini mah ada pembahasan, Hasil ada tabel, pembahasan. Apa lagi? tabelnya. Jadi ada RQ-nya dibahas lagi di. Ya, jadi per RQ ya. Iya benar. Artinya bab hasil dan pembahasan adalah bab yang menjawab RQ kita di bab 1. Nanti juga sama teman-teman ketika skripsian, bab 4 itu adalah
bab yang menjawab perumusan masalah di bab 1. Jangan sampai bab 1 sama bab 4 kan bernyambung. Nah, itu yang bikin banyak revisi. Untuk simulasi sempro ada rekomendasi reviewer eksternalnya mau siapa? Pasmi base Pak. Iya, pasmi base Pak. Siapa itu? Mahasiswa UI ya? Alumni. Iya, SDUI. Pas Pas punya UI. Tahu nggak Pak? Itu alumni UI. Tapi di bidang ya. rencananya saya mau undang Ibu Dr. Charlie Rahmawati tahu nggak? Yang baru kemarin wisuda. Dia itu wisudawan S3 termuda di UI. Umurnya baru 26 tahun. Wow. Namanya segitu. Boleh Pak. Sama Pak Dr. Abdul. Nah, saya mau nulis apa? Kenapa buka video? Oh iya, bab 3 ya. Ya isinya masih diskusi bab 3 atau hasil dan pembahasan. Biar kayak dia aja. Nah, kenapa namanya hasil dan pembahasan? Ada penulis dengan style babnya itu jadi bab hasil dan bab pembahasan. Ada juga yang langsung bab hasil dan pembahasan. Apa bedanya? Kalau hasil pembahasan dipisah, kalau hasil dan pembahasan campur. Iya sih, iya benar. Kenapa dicampurnya gimana? Jadi pembahasan sama hasilnya dicampur Eh, di dalam satu bab. Ya, pembahasan benar sih. nyambung. Jadi kalau misalkan hasil kita itu misalkan kalau dipisah nih misalkan bab 3 tuh hasil, bab 4 itu pembahasan. Nah, artinya ketika bab itu dipisah, bab hasil dia hanya misalkan RQ1 apa saja tren penelitian terkait dengan VR misalkan. Dia cuman nunjukin artikel-artikel yang menjawab RQ1 saja. Gitu. Jadi misalkan dalam penelitian ini VR itu digunakan ini. Dalam penelitian ini digunakan VR digunakan sebagai apa. Di penelitian ini VR sebagai bla 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 gitu. Tapi nggak dijelasin conclusionnya apa. Nanti dibahas kesimpulan dari kutipan-kutipan tadi itu akan disimpan di bab hasil dan pembahasan diskusi gitu. Jadi dari semua penelitian yang ada, VR kebanyakan bla 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 digunakan dalam aspek apa, misalkan gamifikasi apa, manfaatnya apa dan lain sebagainya. Nah, itu hasil diskusi kita. Tapi kalau misalkan bab hasil dan pembahasannya disatukan, nanti akan ada subbab RQ1. Ini adalah hasilnya gitu ya, hasil kalian nge-review artikel-artikel yang menjawab RQ1. Kemudian nanti di paragraf bawahnya kalian langsung dibahas tuh. Jadi hasil kesimpulan review artikel yang sudah meneliti terkait dengan VR gitu ya, yang menjawab RQ1 adalah sebagai berikut bla 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 bla. Nah, itu hasil diskusinya. Gitu. Jadi hasil dan diskusi disatukan supaya efisien. Biasanya penulis itu disatukan langsung gitu ya. Nah, biasanya di hasil dan pembahasan khusus di SLR yang akan kita
tampilkan adalah yang pertama, gambaran umum topik kalian. Kemudian kedua, jawaban gitu ya dari artikel included itu yang kalian review gitu ya, yang menjawab setiap RT. Tiga, pembahasan atau diskusi temuan dari hasil. Udah cuma gini doang bab 4 mah. Tapi biasanya bab 4 itu bab 3 ini udah kebaca ya. Biasanya di bab 3 ini proporsinya itu lebih banyak gitu ya. Jadi bisa 5 halaman sendiri, bahkan sampai puluhan atau sampai belasan kalau reviewnya sangat banyak. Jadi kalau misalkan prosentase penelitian atau penulisan artikel ilmiah, biasanya digambarkannya itu seperti jam pasir. Nah, ini biasanya introduction. Kemudian di sini metode ini khusus SLR ya teman-teman ya. Ini metode. Jadi metode biasanya proporsinya sedikit. Ini hasil dan pembahasan. Tapi biasanya kalau di SLR mah si metode tuh seginilah proporsinya. Jadi hampir sama dengan intro. Dan hasil biasanya intro dan metode digabungkan gitu. Jadi kalau dilihat panjangnya ya. Karena kalau di SLR metodologi itu harus rinci. Makanya strukturnya dituliskan satu persatu gitu ya. Tapi nanti berbeda dengan penelitian empiris. Bahkan kalau penelitian empiris yang dijadikan paper, metode itu bisa jadi cuma 2-3 paragraf aja. Nah kalau SLR mah beda, karena kalian tuh bikin SLR aja ini udah 2 bulan ya kita ya, 1 bulan lah kurang lebih ya. Dan prosesnya banyak, dari mulai tambang data. Nah tambang data itu ngapain, harus dijelasin tanggal berapa, kemudian dapatnya berapa, dari ini berapa, kemudian klasifikasi RG dan lain sebagainya, itu harus dijelasin. Nah kalau di hasil dan pembahasan biasanya 3 poin ini yang ada di SLR. Nah kita buktikan dengan artikel yang ada di layar ya. Nah dia introduction, metode. Nah kalau ini ada teori-teorinya dikit, theoretical background, tapi opsional ya, nggak usah juga nggak masalah. Tapi biasanya bukan hasil pembahasan, tapi dia lebih ke tentang teori-teori, istilah-istilah yang mungkin orang awam kurang mengerti gitu ya. Misalnya kalau PR itu apa, terus digunakannya di gimana caranya, engine-nya apa gitu ya. Nah ini metode kurang lebih sama ya. This review follow, dia menggunakan protokol systematic literature review PRISMA guideline katanya. Review ini menggunakan atau menganalisis terkait dengan penggunaan LLM. Nah, strategi risetnya, pencariannya, dia menggunakan IEEE, ACM, dan lain sebagainya, yang diambil dari Januari 2019 sampai Desember 2024. Sama ya? Di metode kalian ada yang kayak gini? Nah, kemudian inklusi kriteria dan eksklusi kriteria ada? Ada. Ya.
Sama berarti kan ya. Kemudian ada tabel yang seperti ini? Belum. Ya kalau ini mah prismanya diginiin. Kalau kalian prismanya kan lebih detail ya, jadi lebih bagus. Kemudian, nah ini menariknya research questionnya ada di bab 3. Nah tapi kita mah simpennya di bab 1 aja ya. Dia double deh kalau nggak salah. Jadi di bab 1 dimension, tapi detailnya ada di bab 3. Nah dia jelasin tuh terkait dengan research question, search strateginya seperti apa, eksklusi kriterianya apa saja, ya kemudian inklusi kriterianya seperti apa, data ekstraksi dan analisisnya seperti apa gitu ya. Sama tuh seperti yang kalian bikin juga. Nah tapi biasanya metodologinya banyak gitu ya, karena mengata-ngatai si setiap poin itu bisa panjang lebar gitu ya, karena namanya juga systematic literature review, jadi cara pencarian literatur kalian itu sangat amat terstruktur gitu. Harapannya tervalidasi nih informasi yang kalian dapat didapatkan dengan cara yang ilmiah gitu. Nah baru deh ini result. Nah ini kayaknya result dan discussionnya dipisah tuh kan. Ini dipisah ya. Nah ini contoh artikel yang result and discussionnya atau hasil dan pembahasannya itu dipisah bab. Nah kalian boleh dipisah bab seperti itu, boleh juga langsung disatukan ya, tergantung kalian aja lah, terserah. Nah biasanya di result and discussion itu langsung misalkan poin A RQ1, nah terkait dengan kontribusi LLM yang diaplikasikan sebagai evaluasi proses dalam pengajaran pemrograman gitu. Dalam analisis dan evaluasi proses ini bla 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 kan. Nah yang menjawab RQ1 ini siapa aja? Silahkan kalian buat dalam bentuk paragraf gitu ya. Atau boleh juga Pak, yang menjawab RQ1 saya ada 10 artikel, boleh nggak dibikin tabel? Silahkan. Tapi tetap nanti di diskusinya harus dijelaskan dari ke-10 itu kesimpulannya apa gitu ya. Nah kalau ini yang menjawab RQ1 terkait dengan automated feedback system, kemudian yang digunakan sebagai adaptive learning, kemudian sebagai program repair atau membetulkan bugs gitu ya, kemudian prompting dan lain sebagainya. Ini pertanyaan penelitian yang pertama adalah kontribusi orang-orang meneliti terkait LLM dalam proses pembelajaran pemrograman teh ngapain aja gitu ya, yang dijelasin di sini. Kemudian RQ2-nya di sini bagaimana LLM digunakan untuk mengevaluasi katanya feedback tersebut terhadap tugas atau ujian pemrograman. Nah, poin satunya ada kode review otomatis gitu. Nah, siapa aja yang menjelaskan terkait dengan kode review otomatis tersebut. Kemudian ada personalized feedback. Jadi ada feedback nih. Jadi si LLM-nya tuh ngasih saran kepada si siswa atau mahasiswa. Dijelasin siapa aja. Nah, dijelasinnya dengan cara paragraf seperti ini. Nanti kata si ini kayak gini, kata si ini kayak gini gitu ya. Nah, ini RQ3-nya gitu ya, metodologi yang digunakan untuk mengakses si evaluasi berbasis LLM ini itu yang efektif seperti apa gitu ya. Ada empirical, ada evaluasi empiris, ada studi kasus, ada analisis komparatif gitu ya, ada eksperimen kontrol. Nah ini yang menjelaskan ini siapa? Nah disesuaikan dengan RQ yang kalian buat. Nah baru kalau di sini ada diskusinya, technical discussion on LLM.
dan dalam evaluasi pengajaran seperti apa. Dia balik lagi nih from engineering, dia bahas lagi gitu. Nah tapi kalau ini kayaknya nggak cukup waktunya kalau misalkan hanya 1 atau 2 minggu ya. Biasanya kalau ini 1 bulan sendiri untuk menganalisis yang sebanyak ini. Udah kayak gitu aja hasil dan pembahasan mah. Ada pertanyaan dulu? Nah, kita lihat lagi contoh yang lain ya, biar lebih jelas. Kalau yang ini, nah ini metode sama ya. Nah, kalau di sini hasil dari SLR dan discussion. Jadi ini contoh SLR yang menggabungkan hasil dan diskusi. Kalau di paper ini banyak menggunakan grafik-grafik, gitu ya. Nah ini juga kalau kalian bisa menganalisis sampai grafik-grafik, itu saya selalu kasih nilai plus ya, karena berarti analisis kalian sampai ke olah visual. Itu udah masuk data science harusnya. Nah, jadi histogram number of paper per years. Nah ini ada kan yang kemarin kalian screenshot Ya. di video saya ini. Nah kalian jelasin si gambar ini tuh apa maksudnya. Nah terus di sini publication per publishernya dia bikin grafik kayak gini, boleh ya. Dari Taylor Francis 6%, MDPI 6%, EDP 6%, IoT 6%, dan sisanya banyaknya dari Elsevier 25%. Sama others tuh, othersnya lebih banyak. Berarti artinya itu tuh kayak jurnal-jurnal atau publisher yang nggak terkenal gitu. Jadi udah di others tuh. Kemudian diagram of publication per power industry sector. Nah kalau ini mah industri-industri pembangkit yang dibahas gitu. Nah baru deh dia bahas per RQ-nya. Di sektor nuklir gini katanya. Kata Sahagia kayak gini. Kemudian artikel kata Sinas seperti ini. Nas menunjukkan bahwa bla 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 simulator ini adalah bla 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 gitu. Jadi lebih kayak kita tuh ngomongin orang. Terus dari sektor gas, kata si Almeida itu seperti ini. Kata si ini kayak gini. Nah penelitian ini bertujuan untuk bla bla bla. Nah ini hasil diskusi kitanya. Jadi kita tuh setelah ngomongin orang, kita simpulin tuh terkait dengan prestasi atau temuan-temuan dari orang tersebut gitu. Nah ini juga ada lagi grafik-grafiknya. Nah ini tabel yang bisa teman-teman bikin juga. Kalau nanti saya kasih contoh yang siapa ya yang tahun lalu tuh, jadi dia tuh sampai bikin grafik, dia bikin tabel gitu ya, dan sangat rinci, dan itu nilai UTS-nya paling tinggi. Siapa ya? Basma gitu ya kalau nggak salah. Nanti saya lihatin ya. Atau kalian udah ada yang punya filenya Basma belum? Nah kayak gitu. Oke, untuk hasil dan pembahasan ada yang ditanyakan? Gimana? Cukup? Apa yang dibingungkan? Karena bahasa Inggris. Iya Pak, coba yang lokal Pak. Yang lokal. Terbitnya kita di jurnal nasional, tapi tetap bahasanya bahasa Inggris ya yang kita
karena itu tingkat keterimaannya itu lebih tinggi dibanding bahasa Indonesia. Bapak izin nanya, berarti apa sih kan ini tuh masih pakai bahasa Indonesia? Ya, Diubah ke bahasa Inggrisnya kapan? nanti setelah udah ACC dan turnitinnya di bawah 20% baru boleh translate. Ini ada contohnya sebenarnya ya yang di Google Scholar punya saya, tapi ini tuh masih belum bagus menurut saya sih cara membahasnya. Tapi kalian nanti boleh lihat gitu ya, untuk memahami, tapi jangan yang di contohnya itu yang struktur yang bagusnya ya. Nah ini ada yang bahasa Indonesia, nanti kalian coba cari di Google Scholar saya yang Lutfiana ini nih. Lutfiana, kemudian ini juga si Tantra ini nih, ada juga. Sekolah dari Kayak si Tantra ini boleh dicoba ya. Ada yang milih Tantra ini gak? Yang khusus KPK Design. Ini tuh cepat dan gratis. untung komputer.
ini lumayan bagus. Kalian 12 coba ya. Yang punyanya siapa? Nadia dulu ya. Saya share ya. Bukan 15 ya. Ini 15 ya. Nah, coba kalian perhatikan ya. Dia menampilkan prismanya, dia desain sendiri seperti itu. Nah, mungkin ini yang membuat dia keterima dibanding penulis yang lain ya. Dan itu Sinta 4, jadi cukup ketat juga reviewnya dan gratis jadinya. Ya akan banyak orang yang submit kan biasanya ya kalau yang gratis itu. Dan ini salah satu yang terbaik juga. Nah, ini prismanya dia mereview 39 akhirnya dari 61 yang pokoknya dia tuh dari 100 artikel dari ini Emerald segini, Springer segini, Taylor segini dan lain sebagainya. Pokoknya di total segitu lah ya. Kemudian filtering dan sorting sampai full artikel yang benar-benar masuk untuk di bab 4 itu adalah 39. Di bab 4. Di bab hasil dan pembahasan lah pokoknya ketiga. Nah, arti dia adalah apa bukti dalam literatur yang judulnya dulu deh ya. Judulnya adalah apa? Peran elemen visual dalam upaya meningkatkan brand identity perusahaan, tinjauan literatur yang sistematis, SLR ya. Kemudian dia mempermasalahkan terkait dengan brand identity lah gitu ya. Jadi dia jelaskan nih pendahuluannya gitu ya, masalah-masalah, masalah global, masalah spesifik, kemudian solusi-solusi dari penelitian yang lain gitu ya. Nah, meskipun di sini nih gongnya tuh, meskipun telah banyak penelitian yang membahas mengenai elemen visual pada perusahaan, namun penelitian yang membahas mengenai kaitan dengan istilah branding dan proses pembangunan identitas perusahaan masih terbilang minim. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk membahas keterkaitan antara elemen visual dalam sebuah penciptaan identitas merek perusahaan agar perusahaan dapat memahami secara mendalam terkait dengan branding. Nah, kalau ini, kalau dia aliran RT-nya atau research question-nya ada di bab 3. Kalian juga boleh kan? Di bab 1, di bab 3 Nah, apa yang dia tanyakan dalam SLR ini? Dia RT-nya cuma 2 sebenarnya. Apa bukti dalam literatur yang ada mengenai pentingnya branding identity? Kemudian apa bukti dalam literatur yang ada untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan elemen visual dalam membangun brand identity? Kemudian, nah di hasil pembahasannya langsung nih RT1, pentingnya brand identity dalam sebuah perusahaan. Terdapat 10 studi yang membuktikan pentingnya brand identity, bla 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 gitu ya. Dia jabarkan. Berdasarkan pernyataan si Nandan tersebut, istilah brand identity adalah bla bla bla. Dia jelasin dulu secara umum ya. Gambaran umum topik. Gitu. Jadi dalam hasil dan pembahasan nggak langsung to the point. Jangan langsung to the point jawabannya apa aja, tapi harus digambarkan dulu topik yang sedang kita bahas itu apa untuk dijawab oleh orang-orang tersebut. Kemudian dia baru jawabnya tuh di mana ya? Nah, di sini. Menurut Urde, identitas merek juga mencakup pesan, nada suara, bla 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 bla. Pada intinya, nah langsung dia bahas. Jadi hasil dan pembahasan, hasil dibahas. Hal tersebut dapat meliputi ciri-ciri tujuan, nilai diferensiasi serta perbedaan merek. Pernyataan Urde di atas juga serupa dengan pernyataan Roy. Artinya yang menjawab RT1 ini juga cuma si Urde doang, tapi si Roy juga menjawab pertanyaan itu. Makanya dia bridgingnya adalah pernyataan Urde di atas juga serupa dengan pernyataan si Roy yang mengungkapkan bahwa sebuah merek dapat
pandang sebagai produk atau kepribadian, seperangkat nilai serta kedudukan yang ingin dicapai dalam benak pelanggan. Semakin kuat brand identity, maka semakin efektif proses branding kata Siwon. Jadi dalam satu paragraf aja dia sudah mengutip 3 sumber. Pernyataan web di atas merangkum. Nah, jadi kan kita tuh di bab hasil dan pembahasan isinya tuh ngomongin orang. Setelah ngomongin orang, kita bahas sendiri hasil yang orang-orang ngomongin. Apa sih kesimpulannya? Nah, penjelasan di atas sesuai dengan pernyataan dari Godeswar. Nah, jadi bridgingnya tuh enak tuh gitu ya. Nah, ini versi Indonesia ya. Nah, terus pernyataan Godeswar tersebut memberikan kerangka kerja. Nah, ini hasil diskusinya dia. Jadi lihat, ini hasil Sigos Dewar ini hasilnya. Ini pembahasan yang si penulis lakukan, gitu ya. Jadi pembahasan kalian sebagai apa sih yang ditangkap sama kalian terkait dengan atas itu. Udah gitu aja terus sampai ini baru RP pertama. Lanjut ke RP kedua, penerapan elemen visual dalam membangun brand identity. Jadi dia membuatkan subbab-subbabnya. Jadi di RQ kedua ini yang membahas tentang corporate logo itu siapa aja, ngebahas yang ngapain aja, terus terkait dengan warna, siapa yang bahas warna, terus yang ngomongin tipografi siapa gitu kan, yang ngomongin karakter siapa. Sama, pokoknya polanya adalah hasil orang-orang lain itu ngebahas terkait dengan RQ ini apa, nanti kita simpulkan. Terus nanti bridgingnya boleh kayak yang ini cukup enak gitu ya. Materi ini emang apa namanya jago nulis. Udah, seperti itu teman-teman untuk hasil dan pembahasan. Masih bingung? Kalian tuh bingung karena kalian belum baca lagi artikel SLR itu seperti apa. Nah, berarti tugasnya adalah sambil kalian nanti membuat artikel, teman-teman harus baca lagi paper-paper artikel tuh kayak gimana cara menuturkannya, ya. Boleh nih kayak misalkan punyanya Nadia ini ya, ini yang cukup bagus. Ada lagi pokoknya siapa lagi ya yang bagus kan? Tapi jarang yang bahasa Indonesia, soalnya saya sudah suruh pakai bahasa Inggris semua. Nah, yang publikasi di 2023 sama 2024 awal ini banyaknya yang bahasa Indonesia. Tapi udah nggak ada.
Selama itu gitu. Kalau dia nggak nyeblak, kan biar dia nggak nyeblak. Gue kira yang lain. Ya aku mau apa silakan ya, nggak Nah, saya kirim yang Arbi itu juga cukup bagus. kalau ini nggak perlu. Yap. Tadi kajian pusaka nggak ada di sana, tapi kata pusaka itu dari kan kita nyari situasi orang dulu. Ini dimasukin aja. Dia rasa pusaka tapi di kajian pusaka itu nggak ada. Kajian pustaka film itu juga masih dan tulis Di hasil beda sampai fix beda. Kalau dia iris ada kasar kita itu ada di Google di kajian pustaka. Jadi kita tuh lagi nyusun beberapa. tapi kalau kita buat SLR banyak Jawaban harus. juga gitu buat dari sana saja. Bahkan kalau yang ini dia itu ada literatur ininya tambahan babnya, jadi dia ada bab 2. Nah, tapi namanya theoretical background. Oh, dari Sebenarnya ini tuh kajian pustaka, tapi hanya teori-teorinya aja, bukan hasil review. tapi yang penting. Oh, nah, itu ya. Ya teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Masih bingung? Ya Pak, berarti kan terkait yang kayak grafi terus tabel, apakah itu memang harus disatukan? Atau kan kalau yang tadi contoh yang Nadia itu kan nggak ada. Gak ada, ya itu mah opsional ya. Tadi saya bilang kalau misalkan bisa ada grafik dan lain sebagainya itu lebih bagus, karena biasanya visual data itu ada nilai plus di reviewer. Tapi kalau nggak pun nggak masalah, karena kita kan literatur ya. Saya lupa siapa ya yang ada kok, dia itu publish di Sinta 3 kalau nggak salah. Karena dia mau visualkan hasil-hasil temuannya, tapi saya lupa nama ini siapa. Kalian boleh contoh kakak tingkat kalian ya, yang udah publish di Plus Scholar, tapi pilihnya yang bagus-bagus, pokoknya yang di atas 12 halaman lah gitu ya, karena kalau cuma 5 atau 10 mah itu mah keberuntungan aja. Nah ini juga, ini cukup bagus. Nah ini SLR juga, Salmalika, seni pos internet dan pengaruhnya terhadap persepsi kesehatan mental remaja. Nah, ini SLR ya, latar belakangnya seperti apa, kemudian kajian teoritisnya. Nah, tapi kajian teoritis ya, bukan kajian pustaka. Media sosial apa, remaja apa, seni pos internet apa, kemudian metode penciptaannya. Ini tuh metodologi penelitian harusnya ya. Pakai SLR, ini prismanya. Kemudian ini hasil dari pembahasannya. Yang si Arbi udah lihat. Nah yang Arbi juga itu cukup kompleks, dan kalau yang versi bahasa Indonesianya tuh sistematis, yang si Arbi itu enak dibaca.
Nah ini yang RB ini yang masuk konferensi internasional, student conference, international student conference. Nah kalau kalian mau masuk ke sini, sekarang lagi dibuka, gitu ya. Kemarin kelas A ada beberapa yang pilih ini juga. Nanti kelas B kalau misalkan ada yang duplikat atau mau beralih ke international conference ini, boleh nanti ada bimbingan khusus. Gitu. Dan ini internasional ke Republik. Dasar kali ya yang internasional itu yang kelas aja loh Pak yang daftar ini Pak. Saya lupa kemarin siapa ya. Silakan aja yang mau ikutan di kelas B. Udah sama aja kan nanti juga semuanya pakai bahasa Inggris ya. Cuma nanti bedanya kalau diterima teman-teman harus presentasi itu aja. Presentasi bahasa Inggris tapi nanti kalian dapat sertifikat International Conference Presenter. Bahasa Inggris ini Basic kan? Ya, sertifikatnya ada si Arbi dapat dia. Arbi dapat Si Arbi. Iya, di BI. itu dari CGP gimana? Ya dia itu kalau di luar kayak gitu ya, tapi di Madrid dia mah ini ambis. Ini juga bagus ya, punyanya Najwa. Silakanlah kalian baca-baca aja sebanyak mungkin gitu ya. Kalau misalkan agak sulit untuk memahami SLR yang versi bahasa Inggrisnya, silakan kalian baca kakak-kakak dekat yang bagus dan komplit gitu ya. Jadi bukan cuma pembahasan aja, kalau bisa mah ada visual datanya dan lain-lain. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan hasil dan pembahasan? Ada? Cukup ya? Oke, supaya kalian lebih melotok lagi gitu ya. Ini mas sendiri-sendiri, kalian coba cari artikel SLR yang bahasa Indonesia di sekolah, yang akan menjadi rujukan kalian nanti akan seperti ini nih strukturnya, yang kalian pahami. Tapi jadi kan kalau bahasa Inggris agak sulit nih tadi kata kalian. Nah sekarang cari yang bahasa Indonesianya, tapi yang selain di Google sekolah saya, jadi dari manapun lah bebas. Biasanya mereka tulisnya systematic literature review atau tinjauan pustaka terstruktur gitu ya, terkait dengan apa. kalau topiknya harus disesuaikan sama KBK. Harus. Yang penting kalian tahu strukturnya, tapi cari yang kompleks ya, yang bagus. Kalau bisa dari jurnal yang Sita 123 supaya kalian tuh belajar dari paper-paper yang bagus ya. Jangan yang cuman Sinta 5 atau Sinta 6 SLR tapi cuman 5 halaman gitu ya. Itu mah kayak resum apa ya, kayak resum kuliah subuh. Oke, cukup ya. So saya kasih waktu kalian 10 menit ya untuk mencari artikel ini. Nanti kalian perhatikan, nanti itu yang akan menjadi rujukan kalian akan menyusun strukturnya. Robot jelas lah, robot tapi yang gimana? Tinjauan pustaka terstruktur atau apa ya, saya juga lupa. Kan sistematis itu terstruktur ya bahasa Indonesia. Asli. Tuh ada juga yang studi literatur review, ada yang
kajian pustaka terstruktur. Nah ini tinjauan literatur yang sistematis. Ya pokoknya yang penting isinya SLR aja lah. Apapun istilahnya. Coba coba. Bang dia juga enak. Kan belum nyoba nih, orang kayak error udah jawabannya. Itu udah nanya ya. Cuman belum Satu minggu memang jurnal sejak itu program semester tidak jurnal semuanya membaca sebuah real serius pakai di seporong saya coba membenci dia membenci ya dalam cepat buku satu artikel satu artikel dikutip oleh 31 kayaknya nggak ada itu beras pun mana jadi kan kirain mana percaya kita aja ini tadi percaya tapi itu sesuai dengan tapi puasa mana itu kayak mana meta puasa mana bener kalau orang nanya Udah dapat? Ada di yang kita pernah kali. experience mantap bahas pertahankan kesepian asyik di merah di hitam banyak cinta di mana ada sekitar gecok problem besar ini muncul second dan juga ini ada tarik Sulaiman iya cinta panjang ada tuh pakai ini tadi bisa apa sih yang kata lainnya Oh, saya tetap kerap bahas ini ya, enggak. Sorry kalau lagi. Oh, main enggak. Orang makan nih, gue main orang makan nih. Itu namanya double abstrak yang Jumawanya
bercanda. Itu namanya Amsterdam dan cuma baru. Banyak kasus. Nah, ya tadi Sati Roman Paulini. Sinta Jojo. Mana tahu nggak sih Sinta siapa? Pakai siapa tuh ada Kacau Sinta adalah kekasih dari Rama yang diculik oleh Rawana selama 2 tahun. Kekasih dari Rama yang diculik Rawana selama 2 tahun. Diculik tahun atau 2 tahun? Rama juga. Rama Sinta. Mana tahu nggak sih Rama Sinta? Nggak tahu bang. Nabi Ramadhan. Kacau Rama Sinta. Ini Ramayana tahu nggak Ramayana? Nah itu kisah Ramayana itu Rama dan Sinta yang diculik. Mau. Bukan anjing. Gimana bang? Belum masuk ya. Sulaiman. Kita usahakan semua itu. Siapa dia namanya? Tadi setempat cuma menyanyi. Kurang. Mana yang itu dua? Tadi kata bagus, Sinta sama Sinta juga bagus ya, karena kalian belajar di situ. Berarti saksinya di Sinta. Nah itu tapi udah sekolah Sinta juga. Sinta dan Jojo suka makan sosis. Si Aji. Makan sosis berprestasi. Kok berprestasi? Iya, emang gitu aja. Sinta, so nice. So nice. bisa sampai pinggang sih anjir. Di beliau saya di aing error cuy. Sama Jux. Sama Juk emang sama. Yang Gandeng di sini gandeng euy. Yang lupa sih di Serot. Oh, Saya tahu aja. ah, saya tadi ada kamu nih. Astagfirullahaladzim. Udah tekan Bandung dulu sih. Apa euy? ada Jux. Apa ya? Gimana Jux? Soalnya Jux. Salut bos. Astagfirullahaladzim. Oh, ketempo kuduna. Gusti. Non di R apa sih? Nggak bisa touch gitu dong. Anjing ngehina gitu di. Jadi punya cuy. Nggak ada ya. Wah, eta misalnya seluruh videona jadi ieu Tampak. Nggak boleh. Dia bola sholat di dia Jip. Tadi sholat Jux. Tadi Najib terlalu. Najib sholat Jux. kehalangan ku wadah airport jadi kita layak ketinggalan sih kuduna. Stop dengan sholat di. Najib sholat Jux. Berarti baca ya?
ini mah dia. Oh, saya juga. Apa lagi? Aman. Tepat. Apa ini? Bagus gak banyak. Ini banyak Komika. Kampus UPI Jurnal homepage. Bandung Indonesia. Ya. Prodi PGS. Itu paling bagusnya data satu dua tiga Maksudnya dia lagi kagak. jelas gitu. Cuman pembahasan pelajaran tinjauan literatur dan analisis Jadi simpel kalau yang biometrik itu yang pembahasannya juga banyak. Jadi cuma hanya dia bukan jadi nggak ada pembahasan dianya. ini gimana? atau kajian teori beda ya, mufakat dan teori. Coba Sebagai pengumuman ini doang. nah ini boleh juga Iya, Pak. wah Itu juga ada. dia tuh udah mengelompokkan si tabel pakai dinasti. Soalnya itu ngebahas tentang jadi kita nggak usah ini boleh. tahu si Ojan bagus ada pemetaan Kayak gimana kayak gini? Ada kuenya. coba buat Yang ini apa tabel apa Sensasi. nah, kalian boleh juga nih bikin artikel kayak gini maksudnya grafik kayak gini dari artikel yang kalian kemarin udah Tambang. aja tambang 60 itu cinta berapa aja atau dari apa kalau Scopus Scopus apa aja gitu Ki berapa Mas itu si R-nya error terus, Pak. Kenapa ya, Pak? artinya Ya. Oh di ini itu. Saya sampai nanya ke ChatGPT, Pak. Ngobrol, apa Pak. cina cek Katanya gara-gara si apa ya? udah kompatibel menurut Gak tahu tuh, Pak. Katanya errornya gara- apa dulu si ini teh tadi apa sih? Ada indi apa gitu. Jadi kalau udah di install package terus kayak udah masukin file kan nggak bisa di apa di sama dia nggak diproses. nggak bisa langsung ke Biblioshiny harus package dulu baru ke Biblioshiny-nya Katanya dari video package. nggak langsung ke Biblioshiny ngeblank nggak sih kalau ngeblank Enggak masuk, cuman error pas udah masukin file
si kan dikonversi itulah katanya Ini Bu. ini teh import outbound terus Bos apa Skopus itu kemarin? Fokus kemarin. Bip bukan sih? Bip. Ya aman sih karena si POP itu ngikutin metadata Skopus. Oh iya Pak, berarti kalau misalnya kita mau pakai bibliometrics yang dengan 60 artikel kita misalnya, masukinnya gimana Pak? Kalau harus ya ke sini ya Pak, 60. Apa harus pakai bib juga gitu? Enggak, itu tuh kan udah 60 di bib itu tuh. Hah? Oh jadi tinggal dihapus aja gitu ya? Atau gimana? Kenapa dihapus? Dan gimana sih maksudnya? Jadi kan logbook udah beres misalnya udah 60. Nah kita mau DSLR itu ada bibliometrik analisisnya pakai ini misal Bisa aja. tapi masukinnya gimana dari import? Tapi kalau dari BiblioShine dari POP mah pas asalnya bapak bisa ya Bang? sulit di BiblioShine mah harus di force viewer. Jadi lewat Zoom. Kamu mau coba pakai bibliometrik? Nyobain aja Pak, siapa tahu berguna buat nanti. Berguna sih. Tapi pakainya ini bibliometrics. Saya belum pernah coba sih kalau bibliometrik di bibliometrics ya. Saya pernahnya yang di force viewer. Itu mirip Mirip aja. Cuman engine apa namanya? Filenya aja yang beda nantinya. Si gambar bulat-bulatnya mah yang beda. oh yang bulat-bulat. Teh keterkaitan antara itu ayo. Kalau Tadi kan nggak bisa Pak. kalau nggak boleh tidak ya. Dilihatin sama bapak juga bisa Pak. Kalau misalnya kita jadi manual source itu gimana Pak di Prismanya? Enggak, jangan. Oh, jangan Manual source dimasukin. mah bukan SLR. Jadi udah aja itu mah misalkan nanti masukinnya di langsung pembahasan aja. Oh di pembahasan aja. Oh. Ya kita lanjut ya. Kalau misalnya manual source-nya 10 aman Pak. Tenang mau 100 dulu. Oh kalau 100 juga gak apa-apa. Oke, siap. Oke teman-teman, kita saksikan dulu, mau Firzi dulu apa Rehan dulu? Jadi lah. Saya pengen lihat dulu tugasnya. Sok. Rehan dulu. Ya. Guys, cabut aja yang ini. Ini tempat kamu ya? Stop. Oh, terus belum beres apa? Apa? Jabra itu apa sih? Jabra itu apa sih? Nah, Tahu ya? di Zoom lagi bisa nggak? Nah, Jadi judul ini tuh Bapak artikelnya langsung Inggris. oke. Jadi ini tuh judulnya tuh perancangan animasi untuk edukasi anak terkait makanan proses terhadap fungsi kognitif anak. Skip dulu. Nah, teman-teman kita kan masih SLR ya. Nah berarti development of-nya itu dihapus aja. Karena kan kita bukan mau nge-develop, tapi mau mencari review terkait dengan educational animasinya. Itu introduction-nya, jadi ngebahas dulu ya masalah umumnya. Jadi masalah umum yang dari UVF itu kan kita makan UVF itu awalnya kan karena efisiensi waktu.
Nah jadi di sini tuh bahas awalan dulu kita tuh karena ngebutuhin yang makanan yang cepat saji atau cepat untuk dimakan, kita tuh jadi pilih si UVF. Nah lanjut di sini tuh ternyata muncul masalah-masalah dari si konsumsi UVF-nya itu. Nah di sini tuh ada overweight, obesity, inflammation, sama diet problem, terus sama si masalah kognitifnya. Langsung di sini tuh yang paling yang paling problemnya yang sangat serius yang kita harus tindaki itu si kognitif ini, karena pengaruhnya tuh ke otak anak. Nah lanjut di sini tuh ngebahas nah itu ngebahas si masalahnya tuh kenapa pengaruhnya ke si anak. Lanjut ke sini terus apa aja di sini tuh lanjut media yang untuk mengedukasi si anak untuk nggak makan si ultra processed food itu. Di sini tuh ada video, animation, interaktif media sama yang lainnya juga. Terus tuh tapi di sini tuh dipilih animasi karena si animasi itu dari logbook mensitasi bahwa si animasi itu bagus untuk meningkatkan motivasi anak. Ini tuh datanya tuh 90% anak tuh ngerti gitu dan termotivasi untuk belajar lewat animasi. Lanjut tuh, nah dari si systematic literature review itu belum ada yang ngebahas tentang kognitif anak di ultra processed food. Nah di sini tuh ada kenapa jadi efek dari si ultra processed food ke kognitif anak itu apa yang jadi efektif, si animasi itu efektif untuk apa, terus tuh seberapa efektif si animasi untuk si edukasi si ultra processed food itu. Nah langsung di metodenya tuh lanjut ngejelasin si literatur review itu apa, fungsinya sama tujuan sama fungsinya. Langsung di sini tuh nyeritain step by step pengerjaan si literatur reviewnya tuh. Pertama tuh di sini tuh nentuin keywordnya dulu. Di sini ada animation, cognitive children, real food, sama ultra processed food. Lanjut selanjutnya tuh ada perumusan research question yang sama kayak di atas tadi. Terus tuh di sini tuh ada jadi yang exclusion sama inclusionnya Rehanma di paragraf, nggak bikin paragraf baru, jadi disatuin sama yang paragraf 2 ini di situ. Jadi masukin tabel exclusion inclusionnya. Lanjut tuh langsung ke yang Prisma. Di sini tuh ada penjelasan Prisma dari citasi juga. Terus ini tuh Prismanya tuh pertama tuh Rehan tuh pakai publish austerity ya, masukin keywordnya tuh children, animation, and ultra processed food di Oktober tanggal 16. Nah lalu dari itu tuh dari publish austerity itu dapat 534 artikel. Lanjut di tahap selanjutnya tuh di sini ada screeningnya. Pertama tuh karena ada yang duplikat si artikelnya, jadi di exclusion. Jadi total yang mau sebelum ke screening tuh ada 512. Nah lanjut di screening tuh lewat judul artikel dulu, di exclude 294, dapat 218 artikel. Lanjut lagi ke proses screening abstrak. Di sini tuh
dapat yang di exclude-nya 141. Jadi yang dapat untuk lanjut ke full paper-nya 77. Nah, di sini tuh di full paper tuh ada 38 di exclude karena ada yang nggak bisa dibuka Pak. Nah, jadi kan masih kurang baru 39. Rehan tuh nambah dari manual research. Nah, di sini manual research ya. Nah, di sini tuh nambahin 21, jadi si artikel itu yang diteliti itu 60 untuk menjawab yang itu. Ya, oke, Oke, kita review satu-satu ya. Ini udah sangat terstruktur, jadi sudah SLR banget gitu ya. Tinggal, nah ini saya mau kasih catatan. Kan ini berarti pakai style referensinya IEEE ya, karena ada kurung 1, 2, 3. Kutipan itu ditaruh di sebelum titik, jadi kayak deliciousness of the food, satu dulu baru titik gitu ya, spasi 1 titik. ini juga ada di contoh kayaknya Hatim juga upload sama di Gitu juga. ini tuh kurung dulu ya titik ya, jadi salah ya Pak. Ya kurung. Jadi titik. Jadi itu tuh kutipan kalimat sebelumnya. Jadi kalau kayak gini kayak kutipan kalimat sebelahnya. Itu yang pertama. Ini masalah global, masalah spesifik, solusi dan lain sebagainya udah sangat terstruktur ya, sudah sangat bagus. Terus sampai itu ada solusinya 90% untuk menegaskan kalau animasi itu betul bagus untuk memotivasi anak. Nah ini tuh urgensi di sini. Udah dapat nih urgensinya. Kenapa milih animasi yang mau di studi literatur Pak? Terus ke bawah, research question-nya juga udah oke. Di research method, ke bawah lagi saya tadi. Nah ini nanti tabelnya boleh diperbesar aja ya. Jadi biar gak numpuk di remarks. Jadi itu boleh dipanjangin jadi bagus gitu ya. Ke bawah lagi. Tadi yang prismanya, nah ini yang excluded ini sebenarnya bisa manual search gitu ya, tapi memang dia harus terpisah dari prisma teman-teman ya. Jadi nggak bisa kalau snowballing kan dia bisa masuk ke prismanya langsung gitu. Nah kalau manual search mungkin ini ada literatur yang Rehan ikutin gitu ya, tapi dia pokoknya terpisah si manual search itu. Beda dengan snowballing ya teman-teman ya. Jadi kalau kayak gini, kalau ada kutipan atau rujukannya diperbolehkan. Nah, kemudian yang di bawah identification yang gitu-gitu, itu kayaknya jadiin subbab aja. Oh, nanti. Ya, jadi misalkan tadi ini bab 2 ya, metode, berarti ini 2.1, 2 gitu. Atau disesuaikan dengan template si paper. Gitu ya? Oke, udah bagus. Tinggal dilanjutkan. Sambil nunggu versi selesaikan bab 1 ya, kita lanjutin dulu sebentar. Ya sih, kita proyek. Kenapa gitu nih? Nah saya sampling aja, berarti kalau Rehan udah bagus, kalau tadi belum udah bagus. Betul rata ya. Oke, selanjutnya, nah kita akan masuk ke abstrak dan kesimpulan. Nah bedanya apa nih abstrak dan kesimpulan? Coba ada yang mau share bedanya abstrak dan kesimpulan? Kalau nggak salah, kalau Bener. abstrak itu rincian dari introduction, method, sama sedang pembahasan sampai kesimpulan. Kalau kesimpulan tuh kayak ringkas dari pembahasannya. Yes, good. Yes, bro. Jadi abstrak itu miniatur artikel kita. Kalau kesimpulan tuh kesimpulan dari hasil dan pembahasan. Ya, jadi jangan terkecoh dan ini. Pak, kesimpulan tuh kan resu. Abstrak juga kan
resume. Beda ya teman-teman ya. Nah nanti kali ya kita mau ke abstrak dulu. Abstrak itu minimal kita sepakati aja biar sama semua ya. Jumlah wordnya itu 200 sampai 250 kata. Ini untuk abstrak. Oh, yang versi Indonesia, versi Inggris 250 kata ya, itu bagus. Kemudian apa aja yang ada di isi itu? Saya liatin hasil annotated saya aja ya. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, di dalam artikel, nggak salah ya, abstraknya itu dimulai dari, nah kalau ada beberapa jurnal yang masukin contribution ya, kontribusi dari artikel itu apa. Tapi yang penting itu adalah yang pertama, kalian harus ada yang namanya introduction nih. Nah, jadi latar belakang dari penelitian kalian itu apa? Masukin, bikinlah 1 sampai 2 kalimat, gitu ya. Nanti kalau Rehan, masalahnya apa? Yang ultra food dikonsumsi oleh anak ya, sama apa namanya tuh, ya 90% animasi itu cukup gitu ya untuk mengedukasi anak gitu. Nah, pokoknya 2 poin itu tuh harus ada di 1 sampai 2 kalimat ini. Nah, kemudian harus ada research questionnya. Jadi tujuan penelitian ini tuh apa sih? Mau nyari apa? Research question pertama bla 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 bla, yang kedua bla 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 bla, yang ketiga apa? Kemudian metode yang digunakan apa? Berarti kan kalian menggunakan Prisma SLR gitu ya, dengan metode Prisma bla 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 gitu ya, dari tahun 2015 sampai 2025 gitu. Dan berasal dari tambahin aja digital library bereputasi dunia gitu ya, PD aja. Kemudian temuan yang signifikan. Nah, ini harus beres dulu bab 4-nya, makanya temuan signifikan yang kalian simpulkan dari hasil kesimpulan dari hasil dan pembahasan itu apa? Bikinlah 1 sampai 2 kalimat di sini. Kemudian kesimpulan inti dari penelitian ini apa? Tambahin kesimpulan sedikit. Udah jadi abstrak. Jadi abstrak itu tidak abstrak, ya. Jadi abstrak itu juga harus jelas. Ada introduction di dalamnya, ada metode, ada hasil dan pembahasan, ada juga kesimpulan. Paham sampai di sini? Paham. Berarti udah nggak ada pertanyaan abstrak? Gampang ya. Tapi abstrak ini adalah kunci teman-teman ya, yang akan diindeksasi dan menjadi metadata abadi yang ada di dalam jurnal yang kalau kalian publish gitu ya. Jadi harus serius membuat si abstrak. Kalau tidak ada pertanyaan tentang abstrak, kita lanjut ke kesimpulan. Ada yang mau ditanyakan abstrak?
Tidak ada kelas. Tidak ada ya. Kita lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulan lihat. Biasanya di isi kesimpulan itu abstrak ini ya. Ada introduction, ada method, ada apa lagi? Result and discussion, pokoknya semuanya aja. Discussion, kemudian ada conclusion. Nah, kemudian di kesimpulan itu adalah basa-basi dulu ya, tapi basa-basi itu dia ini terkait dengan topik SLR-nya apa, balik lagi. Kemudian jawaban atau kesimpulan singkat masing-masing FI. Nah, kayak gini nih, systematic literature review. Nah, dalam systematic literature review ini menampilkan 100 paper terkait dengan programming problem, permasalahan program dan lain sebagainya. Dalam systematic ini dia mencari covering Morrison paper, proposing novel, simulasi dan diskusi, suggestion dan lain sebagainya. Terus di paragraf kedua, untuk RQ1 dia menjawab apa saja kesimpulannya nih. RQ1 cuma segini. Nah, 1 kalimat doang. Untuk RQ2 dia jelasin nih kesimpulannya segini doang. Untuk RQ3 kayak gini aja udah. Terus kalau mau disimpulkan dari hasil simpulan juga nggak apa-apa. Atau cukup di sini juga selesai. Dan terakhir di sini ada future works. Future works itu apa? Adalah ide kalian yang nanti mau diempiriskan. Misalkan tadi Raihan itu udah ngobrolin terkait dengan RQ1, 2, 3 terkait animasi anak yang mempengaruhi anak gitu ya, khususnya di ultra food process. Kan berarti kesimpulannya RQ1 apa, RQ2 apa, RQ3 apa gitu ya. Nah, berarti dari hasil review ini apa yang belum orang lain kerjakan? Apa, Rehan, yang hasil kesimpulan kamu deh? Draft yang ada di otak kamu yang udah kamu baca? Banyaknya tuh yang kognitif tuh apa ya, belum ngebahas yang lewat makanan gitu. Apanya? Di pengaruh di ultra processed foodnya tuh Belum spesifik yang ke makanan olahan gitu, olahan yang ultra itunya ya, lebih banyaknya ke makanan yang nggak sehat begitu. nah itu. In future works, untuk penelitian selanjutnya disarankan gitu ya, peneliti berikutnya untuk meneliti terkait dengan pembuatan media animasi yang spesifik, tidak hanya ke makanan tidak sehat, tapi ke makanan yang melewati ultra proses pabrik. Nah, future works ini yang akan menjadi proposal kalian nanti. Jadi ini kita tuh cuma butuh satu paragraf terakhir aja untuk menjadi statement dan klaim bahwa penelitian ini belum dilakukan untuk nanti skripsi kalian. Udah, ini intinya. In future work, future works itu kan berarti penelitian yang akan datang tuh sebaiknya meneliti apa sih yang belum orang-orang teliti. Nah, ini tuh yang akan menjadi topik skripsi kalian. Paham ya? Ini tuh pentingnya. Terus, in future works, author aim to pursue some of the issue raised in section. Nah,
ya, dia ingin menginvestigasi yang belum dilakukan adalah problem solving terhadap programming dengan hasil computational thinking, dan future work-nya adalah apa nih? Nah ini hasilnya adalah author gitu ya membuat systematic literature review yang baru untuk menginvestigasi terkait dengan empirical metodenya, yang toolsnya, kemudian tipe datanya, employee identification problemnya terkait dengan dasar pemrograman atau pembelajaran pemrograman dan hasil evaluasinya. Nah itu yang belum dikerjakan orang-orang. Kalau ini mah kesimpulannya future works-nya SAF lagi, tapi kalau kalian mah future work-nya adalah empirisnya, ya. Jadi penelitian empiris apa sih yang belum dibahas di SLR ini, gitu ya. Jadi kalau tadi banyaknya karena kesimpulannya adalah dari 60 artikel yang di review, kebanyakan orang-orang membahas terkait dengan animasi yang mengedukasi terkait dengan makanan tidak sehat. Namun belum ada yang spesifik terkait dengan ultra proses animasinya punya. Maka dari itu penulis menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk meneliti hal tersebut. Nah peneliti yang berikutnya itu siapa? Ya kalau juga. Ya bisa dipahami ya? Jelas? Ini masih ada yang bengong, kenapa? Jadi inti dari SLR itu sebenarnya ya ini, satu paragraf ini yang akan menjadi klaim bahwa ya kamu tuh harus penelitian berikutnya tuh yang belum pernah orang lain kerjakan, gitu. Berkelanjutan. Kalau nanya apa Bu? Sampai pertanyaan dia. Iya. Kalau bikin video itu bisa kan? Oh, Iya. Jadi tadi ya. Oke, untuk kesimpulan dan abstrak kalian boleh tanyakan. kalau semisal bapak mau itu idealnya, coba dulu. Target itu Kalau misalkan UAS terus tiba-tiba ganti topik, UASnya ganti topik, maksudnya setelah UAS ganti topik. setelah UAS atau lagi UASnya gitu? Nanti akan ada pertanyaan topik ini originality-nya gimana, cara mempertahankan. Iya ya nggak apa-apa kalau kamu bisa SL lagi Semester depan. Bareng ya Mas. ya karena kan coba deh kalian perhatikan hampir semua metode penelitian, mau itu EDI, pendekatan EDI, mau itu DND, DDR, mau itu waterfall, mau itu apa, pasti diawali dengan identifikasi masalah dan literatur review. Nah, pekerjaan literatur review yang benar itu yang kayak gini, bukan dari 5-10 artikel aja. Itu saya hanya berusaha ingin meluruskan nih proses literatur review yang sebenarnya itu gimana, karena kayak jatuhnya jadi kalau misalnya kalian mengklaim itu original hanya dari 5 artikel gitu ya, nanti kalian zolim kalau ternyata udah ada di belahan dunia lain yang topiknya sama gitu.
Ya minimal kalau misalkan dari 60 mah ya adapun yang sama kita udah berusaha gitu ya ikhtiar cari referensi yang banyak gitu. Kalau cuma 5 mah kan berarti ngapain aja. Makanya ini loh Pak, tentang yang kesimpulan tadi itu kan kalau semisal buat abstrak itu 250 kata. Kalau buat kesimpulan itu idealnya berapa? Nggak ada batas kok. Oh, berapa? Tapi dibuatnya jangan per poin. Kalau kesimpulan harus paragraf ya. Berarti kan ini Pak nantinya di ke UAS gitu Pak. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 ya Pak. Ya. Nah, habis dari UAS itu kan artinya kan dipakai buat skripsi kan Pak. Iya buat sempro. Nah, saya tuh takutnya nggak bisa membuat si produknya gitu. Kamu bikin apa emang? Bikin game. Bisa. Bisa. Masih ada 2 semester lagi bisa belajar. Bisa. Berarti kamu magangnya nanti di Agate biar belajar. Ya, pengen di Jogja dia Bang. Pak. Di Jogja itu ada juga perusahaan game apa ya? Tuh. Ini kalau nggak salah coba kamu cari ikan asin kalau nggak salah di Jogja deh. Itu developer game juga. Ikan asin. Ya ini nama company-nya. Ikan asin apa tulang ikan ya? Lupa saya. Tulang ikan ya. Itu berarti ember Pak masuk atau masuk ember masuk magang mandiri Pak? Magang. Iya itu mau magang mandiri. Nggak tahu dia daftar nggak ke magang berdampak? Belum kemarin sedikit Sedikit ya. Ya mudah-mudahan pas kalian mah banyak. Berarti kita tuh magang semester depan atau semester depan? Belum ada pembicaraan tapi idealnya kalian tuh magang K3K dulu baru Tapi kata magang dulu deh, magang dulu. Katanya Idealnya Bapak tuh di- magang dulu di semester ganjil. Genap, ganjilnya baru magang. katanya Bapak di demo sama sekolah. K3K. Soalnya ya Pak Kalau di ya, demo sih dikomplain. Soalnya banyak libur katanya. Banyak libur kalau di semester genap teh kan Ramadan teh Ya, terus Ujikom, ujian. lebaran, banyak ujikom. Jadi yang harusnya 16 kali kalian masuk kelas tuh nggak terpenuhi gitu. Tapi nanti akan ada sosialisasi. tinggal itu wajib kelompok Pak. Yang wajib kalian mah SPD. Nggak boleh wajib berkelompok. Berkelompok. Bisa individu gitu, satu sekolah satu orang. Oh, harus sekelompok. Karena nanti ditentukan DPL. Kenapa kamu mau di Jogja juga? Mau di Cirebon. Ayo Jogja. Ada siapa sih di Jogja Pak? Kalau mau di Cirebon, ya harus minimal 5 orang deh. Nanti saya bukain sekolahnya. Nanti bisa Patullah yang jadi, ini kan Patullah orang Cirebon sih. Orang Kuningan Bapak tuh. Ya deket lah ke Cirebon. Jadi dia sekalian pulang bisa jadi nanti kita tugaskan jadi DPR. Kamu dalam diri kan? Ya, tapi jangan semua di luar kota ya, karena kebanyakan DPL-nya kan orang Bandung. Cimahi boleh, Cimahi ada Busri ya. Kalau mau di Majalaya atau di Bandung Timur boleh, nanti saya bisa. Kebanyakan di kota. Ini mau di mana? Ini mau dulu. Di mana kakak? Tadi tuh Hasna tuh udah terjawab belum ya? Hasni? Hasna udah ya? Udah ya dijawab ya tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aku bapak ada 3. Ya 4 juga boleh. Nah kan topik kita kan anggapnya topik kita tuh kayak buat skripsi, otomatis si topik kita tuh banyaknya kayak pembuatan produk. Nah buat di SLR ini kita tuh topiknya tetap kayak pembuatan produk, apa harus diganti sesuai sama yang ada di logbook gitu secara keseluruhan. Misal aku kan di sininya tuh perencanaan buku ilustrasi berbasis AR gitu kan, di situnya tuh udah nggak ada sebenarnya, mau tersebutnya udah empiris sejauh ini. Nah tapi kalau misalnya di SLR itu topik aku tuh tetap kayak gitu, apa Yang kamu dapat sekarang apa? banyaknya tuh apa sih, buku ilustrasi aja, tapi buku ilustrasinya tuh ada komik, ada pop Nah, up. udah itu aja SLR ini. Nanti di future works-nya belum ada media yang lebih imersif dibanding itu. Padahal misalkan ada penelitian gitu ya, media imersif itu lebih efektif dan lain sebagainya. Maka saya menyarankan kepada penelitian berikutnya untuk membuat media ilustrasi book berbasis extended reality. Oh berarti apa sih namanya teh, si buku
buku ilustrasi berbasis AR ini tuh jangan dulu ada di judulnya gitu. Iya, ilustrasi book aja. Jadi nanti jadi di future works ini yang nanti kamu mau itu kerjain. Oke. Yang kedua Bapak, Jadi itu dulu. RQ kita yang di SLR itu tuh RQ yang belum RQ hasil dari rangkuman tiap logbook atau RQ yang justru belum ada di logbook. Ya harus ada di logbook. Yang ada. Oke. Yang terakhir lu udah kejawab, jadi berarti solusi yang di hiperbola itu solusi orang lain kan Pak? Iya. Ya. Oke, udah Bapak. Oke. Ada lagi? Pokoknya nanti judulnya hindari perancangan ya, kalimat perancangan, karena kan kita belum mau merancang nih. Ini tuh masih kajian SLR ya. Jangan dulu pembuatan perancangan, kemudian desain boleh deh. Kalau SLR-nya kalian ngumpulin desain orang lain gitu ya, atau arsitektur komputer atau arsitektur algoritma gitu itu boleh. Yang perancangan yang nggak boleh, karena kita belum mau merancang. Nanti pasti empirisnya boleh. Perancangan, video animasi untuk literasi food, ultra food pada anak usia dini gitu, dan lain-lain. Nah untuk referensi ya silakan kalian ikutin style yang ada di template ya. Di template itu kalau misalnya pakai APA ya pakai APA, Harvard, IEEE, dan wajib sudah menggunakan Mendeley ya. Apa lagi ya? Afiliasi silakan kalian sesuaikan gitu ya, seperti yang dikatakan kalian, dan pokoknya multimedia kalau prodi kita boleh di bahasa Inggris kan, misalkan multimedia education department, tapi UPI jangan ya, Universitas Pendidikan Indonesia, kota, negara. Jadi susunannya adalah nama prodi, nama universitas, nama kota, nama negara. Daftar pustakanya berarti teman-teman harus lebih dari 60, karena 60 itu kan yang kalian review, minimal ada tambahan 10 sampai 20 lagi lah. Jadi kalian nanti, dan si artikelnya kalau bisa di atas 15 halaman. Iya wajib kan kamu tapi di maksimal berapa maksimalnya adalah buat per halaman maksimal jangan lebih dari 20 halaman ya, di template soalnya kayak gitu Pak, nggak boleh lebih dari 20 halaman. Rata-rata segituan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi minggu depan saya harus sudah bisa menerima draft bahasa Indonesia ya. Nanti teman-teman akan kita cek, kalau misalkan sudah dianggap layak, nanti kalian silakan langsung translate ke bahasa Inggris. Tapi kalau udah bahasa Inggris dari sekarang, ketika dikatakan layak, tinggal dicek Turnitin gitu ya. Nanti yang Turnitin yang akan digunakan pakai akun punya saya gitu ya. Jadi itu mah tidak akan ada yang bisa merekayasa persentase yang dihasilkan gitu ya. Karena kalau di Shopee kalian atau dimanapun yang ada tes Turnitin 15.000 gitu ya, kalian tuh suka ditanyain mau berapa persen. Oh iya Pak, Coba ya, udah bisa itu teh diturunin. Kalau pakai akun saya mah kan saya bisa lihat siapa yang nurunin ya. Jadi minggu depan sudah ketemu dikumpulkan versi bahasa Indonesia full paper. Kemudian nanti kalau misalkan sudah oke, kalian silakan langsung ke bahasa Inggris, dan nanti akan dicek Turnitinnya baru di submit. Nah setelah submit itu baru teman-teman sudah dinyatakan lulus UTS ya. Dan plagiarismenya harus di bawah 20%. Bapak Senin depannya boleh Senin depannya lagi dong.
Iya, Senin depannya. Oh iya kan Kan minggu tadinya depan Kamis. Kamis. Boleh jadi Senin nggak Pak? Seninnya tapi Senin depan. Ya nggak boleh, nanti kosong dong pertemuan minggu depan. Tapi kalau kelasnya tetap hari Senin Pak, atau pindah ke Kamis? Saya tuh galau di hari Kamis. Sebenarnya Kamis tuh saya pengennya tuh kosong ya, karena biasanya ada kegiatan kayak tadi gitu kan dari UPI Pusat, Dugdal Gadia gitu ya. Jauh sih jaraknya gitu kan, kalau hari biasa mah dari ITB ke sini lebih dekat. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih di hari Kamis ya, tapi nanti saya pikirkan dulu. Kalau misalnya saya mau Senin Kamis, aduh itu sampai buka puasa, jadi nanti botram buka puasanya ya gitu ya. Di Kamis juga boleh, tapi nanti saya lihat jadwal ke depan dulu ya, mudah-mudahan bisa. Hari Senin itu berarti udah kan minggu depan Kamis tuh versi bahasa Indonesia, hari Seninnya versi bahasa Inggrisnya. Iya, makasih Allah. Kan translate cepet lah di Google Translate we. Tapi kudu bener gitu ya. Pakai itunya. Kalau pakai DeepL boleh aja, Pak. Direkomendasikan pakai DeepL atau pakai AI yang GPT itu tuh bagus, asalkan kalian trennya bagus juga gitu ya. Untuk translate dibanding Google Translate, menurut saya AI yang lain itu lebih bagus. Udah di translate, kemudian nanti dicek lagi hari Seninnya, kalau udah semua di 20% baru boleh submit. Jadi nanti Senin minggu depan, jadi minggu depan tuh udah materi ini ya, udah materi proposal ya. Bertesnya submit kan Pak, bukan publish. Submit. Kalau publish mah body work untuk kalian gak ikut Puas. Minggu depan kita akan masuk ke pembahasan panduan penulisan skripsi UPI. Jadi teman-teman silahkan download pedoman skripsi UPI tahun 2024. Masya Allah. Dan wajib punya semuanya, nggak boleh ada yang nggak punya ya. Kalau perlu nanti saya upload di GCR-nya ya. Bukan upload, kalian yang ngupload tugasnya gitu, supaya saya tahu kalian udah punya pedoman itu. Jangan sampai pas skripsian terbuka pedoman eta ya, dia dapat template dari mana gitu kan. Bapak berarti hari Senin ada kelas kan? Senin minggu depan Ibu Iya. Ya tersebut. Ya pokoknya hari Senin. ayo sih kalau mau juga. Kamisnya pengumpulan tugas itu Wow. aja lah. Gimana Bapak? Nanti Pak, timeline-nya barengin atau sama kelas A, Pak? Kelas A itu karena dia tuh nggak dapat jatah Senin Selasa Rabunya, jadi ke Jumat kan gitu langsung sebelum insiden. Harusnya dia tuh hari Selasa kan, tapi hari Selasa teh ada TPO. Dan selengkap kayak. Tapi kalau mau seterusnya hari Kamis juga boleh. Kalau presentasi yang buku itu kapan Pak? Awal November? Deadline-nya November, tapi nanti pas materi metodologi penelitian, metodologi itu di pertemuan betul minggu depannya lagi, mungkin minggu depannya lagi. Ya. Tapi kan datanya mah tetap 2 November, jangan diperpanjang. Mereka mau pakai PT kan, Pak? PT aja. Sekali benar itu. Pedoman, apalagi ya kalau skripsi itu, nanti saya cek lagi lah ya. Jadi tugas minggu depan adalah full paper bahasa Indonesia dan kalian harus punya pedoman penulisan skripsi UPI tahun 2024 itu yang paling penting ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Bapak. Buat manual research itu kan nggak masuk ke Nanti Flow. bikinnya kayak Rehan kalau mau. Kayak gimana? Yang bagus kan? Yang tadi jadi di Yang abu itu. tapi itu kan nggak masuk Prisma, jadi diabukan ke si Rehan. Iya. Tapi itu ada contohnya, saya pernah lihat juga. Tapi intinya kalau manual search itu tidak masuk ke proses struktur ya.
Lagi yang ditanyakan? Nanti share ya, Ye. Cukup? Share diagramnya. Oke, kalau cukup nanti kaji minggu depan aja ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas terstruktur banget, gas,